Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti ibadat Jalan Salib. Dilanjutkan perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan ke-1 Prapaskah, tahun liturgi C dengan tema Hidup Berdamai dengan Sesama Kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan pertama Prapaskah petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SYY, Kor dari komunitas OTD San Frades, tata laksana dari komunitas Doa Pagi. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti Jalan Salib dan perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita.
Romo, frater, suster, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul hendak merenungkan jalan salib Tuhan sebagai ungkapan pertobatan ekologis, peziarahan, pengharapan di tahun Yobel 2025. Berjalan bersama sebagai peziarah, berpengharapan menuju pertobatan, belas kasih, kepedulian, dan keselamatan. Melalui jalan salib ini, kita kenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus sebagai sarana untuk semakin menyadari akan tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yakni membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi, rumah kita bersama ini, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dan dalam semangat peziarahan di tahun Yobel 2025 ini, kita dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua berziarah menuju pintu suci Yerusalem surgawi. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya, untuk terlibat secara aktif mengupayakan kebaikan dan kebenaran harta sejarah bersama, sebagai sebuah proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologis, sebagai kebenaran dan fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan pribadi, sehingga keputusan tak lagi berpihak pada keadilan sejati. Demikian pula yang dialami Yesus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Yesus diperlakukan tidak adil. Namun keputusan itu dengan rela, rendah hati dan cinta. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban. Meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati dengan belas kasih dan tidak tahu diri, terutama ketika kami telah merusak ciptaan-Mu dengan dalih sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri mengikuti jalan salib-Mu demi menciptakan keadilan sosial serta kelestarian lingkungan dengan membangun gerakan pertobatan ekologis. Amin.
Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib kecil-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan taktanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh ciptaan. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami berdoa ketika Engkau bersedia untuk memasang salib kehidupan. Engkau memberi teladan kepada kami dalam penderitaan, walaupun itu bukan dengan kesalahan. Dosa-dosa kami yang fatal, karena kami telah berusaha dengan ciptaan. Semoga Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun, sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh, tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dalam merajut persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menggetarkan. Pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bilah pedang. Dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau menyatakan kesalahan kecil dalam hidup. Bunda-Mu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami mampu peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin dan tidak punya penolong. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tenaga Yesus mulai terkuras habis. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar. Namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat dengan Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan. Bantulah yang kami berikan sering hanya karena pamrih dan menghitung rugi. Bukanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama dengan kasih yang tulus, memperbarui komitmen diri dalam menjawab isu kemanusiaan yang mendesak terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, seraya membangun gerakan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Hanya
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika tergerak hati melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya. Pada kain itu, itulah teladan keberanian dan tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar, penuh resiko, namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronika, berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya. Terlebih dalam rangka aksi puasa untuk lebih berani menerobos zona nyaman dengan memberi perhatian pada mereka yang terpinggirkan, terkucil, dan yang dianggap sampah. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin tebusnya, ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya. Mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir, korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas memulihkan, melestarikan keutuhan ciptaan yang bukan semata dorong oleh adanya kerusakan lingkungan hidup, tapi merupakan pengembang iman akan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Anugerahi kami iman yang hidup dan penuh kasih yang berdasar spiritualitas atas segala upaya untuk mendatangkan dan bagi semua ciptaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata, kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa, ya Yesus, ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi, badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib, walau semakin tertatih-tatih, wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan, tapi kami harus menerima amalan. Berilah kami semangat pantang menyerah dan tidak putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan memampukan kami setia harapan yang tak pernah mengecewakan kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu.
Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dihancurkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah sujud, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kedegilan dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara-saudara. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar di rendah hati serta bertobat, bukan sekedar menyesali diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah dan tidak mengulangi perbuatan dosa, perubahan sikap batin yang terwujud dalam tindakan. Amin.
Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, setia dan tekun Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Penciptanya. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami mampu membersihkan diri kami dari semak dan onak yang menghalangi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar hidup kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesahduan yang mencekam meliputi semua. 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 Kesepian dan kesahduan yang mencekam m
yang ada di situ. Satu persatu kalayak meninggalkan tempat penyaliban. Dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatia meminta izin pada Pilatus agar dapat menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria. Dalam duka dan cinta, Maria memangku anaknya yang telah wafat. Dalam keteguhan iman, Maria tetap tabah dan percaya akan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan salib sebagai ungkapan kasih sempurna bagi dunia. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria atas segala teladan ketekunan, ketaatan dan kesetiaan iman bagi kami. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda Maria yang tak bernoda, yang berduka atas penderitaan orang-orang miskin yang sedang disalibkan, dan untuk makhluk-makhluk dunia ini yang dihancurkan oleh kekuatan manusia. Semoga dengan pertolongan Bunda Maria, aksi puasa kami berbuah cinta kasih terhadap bumi dan masyarakat miskin. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat. Sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan. Yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh muka bumi dan segenap alam ciptaan. Marilah berdoa. Dengan kemenangan inilah Engkau
Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan putra-Mu. Kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di padang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih kerahiman-Mu di dalam hidup ini. Semoga kekuatan salib suci Kristus menyembuhkan dan memulihkan keutuhan alam ciptaan, serta menjadikan kami manusia baru yang ekologis. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Engkau dan Roh Kudus yang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama-Mu dan bersama Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih,
Allah berkenan kepada pertobatan orang berdosa supaya ia hidup. Allah juga memahami hidup seseorang bisa berubah kapanpun juga, tetapi hanya Allah saja yang dapat menilai dan mengetahui isi hati pribadi lepas pribadi. Marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu agar kami bertekun dalam hati raga selama masa Prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingaku menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi,
Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita pada saat ini adalah dalam masa Prapaskah. Kita menyebutnya juga masa retret agung
di mana kita mundur sejenak, mengasingkan diri sejenak dari segala macam aktivitas dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Dengan mundur sejenak kita mencoba untuk melihat kembali perjalanan hidup kita di hadapan Allah, untuk juga kemudian memaknainya secara baru. Oleh karena itulah tadi dalam masa Prapaskah tentu kita punya harapan bahwa hidup kita lebih berkualitas, baik dalam kehidupan moral, dalam kehidupan karya-karya kita, tapi juga dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita dibandingkan dengan kehidupan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaan kita, apa sebetulnya yang mau dikatakan Yesus dengan membandingkan kita? Apa yang dipraktekkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi? Yesus juga pernah mengatakan dalam nas lain, hati-hatilah kamu atas ragi orang ahli Taurat dan kaum Farisi. Apa yang bisa menular yang kurang baik dihayati oleh orang-orang Farisi, sering disimpulkan bahwa hidup orang-orang Farisi itu penuh dengan kemunafikan dan egois. Artinya dalam hidup beragama pun sebetulnya tidak ada motivasi yang murni di dalam hati mereka, kecuali bahwa diri sendirilah yang menjadi pusatnya, bukan sungguh kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, maka juga di nas lain dikatakan bentuk-bentuk kemunafikan itu ya, orang menjadi suam-suam kuku seperti dikatakan oleh Santo Paulus, juga mendua hati, dan juga orang tersirat di dalam hatinya itu bahwa menjadi zaman sekarang namanya sikap pribadi orang yang oportunis. Bapak Paus Yohanes Benediktus XVI mengatakannya racun relativisme, yaitu orang mencari aman, mana yang menguntungkan untuk diri sendiri. Soal kebenaran ya tergantung, ya apakah siapakah yang mengatakannya menguntungkan atau tidak untuk saya. Kalau tidak ya saya tidak akan mau dengar. Begitulah di zaman sekarang ini kehidupan beragama juga dipengaruhi oleh semangat dunia dengan berbagai macam tawaran yang terus-menerus menggoda, yang sudah kita dengar bagaimana inti penggodaan itu ketika Yesus di padang gurun saat dia selesai puasa 40 hari 40 malam, dia digodai oleh iblis agar dia mengubah batu menjadi roti, agar dia juga menginginkan kemuliaan dunia dan juga melompat dari bubungan bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut kualitas dalam kehidupan kita. Kualitas yang dituntut oleh Tuhan tentu juga tidak seperti kaum ahli Taurat dan orang Farisi yang sekedar legalis saja, tetapi sungguh meningkatkan nilai atau kualitas dari kehidupan itu. Yang sejatinya sebagai orang Kristiani kita diajak untuk membuang segala durhaka yang kita buat terhadap Tuhan, juga memperbarui hati serta roh kita, semangat kita, yaitu diarahkan kepada hidup yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara pembaharuan itu Yesus menyampaikan tadi, kalau dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, Yesus justru memberi kualitas yang baru. Kita jangan sampai membunuh,
kita juga harus waspada, jangan sampai kita juga disemangati oleh semangat marah-marah dalam kehidupan kita, bahkan juga menuduh orang lain kafir atau juga mengganggu orang lain dengan menjahili mereka. Jangankan membunuh, menjahili, mengomongkan orang kafir saja Yesus sudah tidak berkenan. Maka disitulah ada yang namanya peningkatan kualitas hidup. Tidak hanya berdasarkan membunuh saja, tetapi hal-hal yang mengarah ke sana pun sebetulnya kita sudah harusnya berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan relasi kita dengan Allah dan dengan sesama, kualitas hidup kita diarahkan kepada bahwa kita sungguh menyeimbangkan, menyelaraskan hidup rohani kita dengan hidup persaudaraan kita. Yesus mengatakan, kalau kamu pergi beribadah dan kamu ingat ada sesuatu yang masih salah terhadap saudaramu, berdamailah dengan dia sesegera mungkin, baru sesudah itu kamu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Karena memang Tuhan tidak menginginkan persembahan yang kita sampaikan kepadanya, tetapi Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia dengan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari, kehidupan rohani kita, dan juga kehidupan moral kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini, adalah dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, inilah dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa Saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban persembahan ini, damaikanlah kami denganmu, dan pulihkanlah keselamatan kami berkat kuasa dan rahmat-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal.
Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan kepadamu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Anak domba Allah yang dosa Dia kasihanlah. Anak domba Allah yang dosa Dia kasihanlah kami. Anak domba Allah yang dosa Dia berilah kami. Ibu bapa saudara-saudari anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kesegaran yang kami terima melalui sakramen ini memperbaharui dan membersihkan kami dari cara hidup lama serta mengantar kami kepada misteri keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama semua anggota keluarga dan komunitas, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pergi, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada